Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Nandia Aura dengan NIM 060 dan teman saya Rifka Alia dengan NIM 042, Elval Piri dengan NIM 043, Fani Ifgar dengan NIM 051, Aliza Husna dengan NIM 064 dan Muhammad Lazi dengan NIM 074. Salam hormat kepada Ibu Naim Rahmawati Eskom Mkom selaku dosen aljabar linier dan matriks. Di video ini kami ingin menjelaskan materi tentang transformasi linier. Berikut penjelasannya. Transformasi. Definisi dari transformasi hampir sama dengan fungsi. Yang membedakan yaitu pada transformasi daerah asal atau domain dan kodomainnya adalah suatu ruang vektor. Transformasi atau pemetaan atau fungsi atau simbol T dari R pangkat N atau domain ke R pangkat M atau kodomain dapat dituliskan sebagai berikut. Ini yaitu transformasi sama dengan pemetaan dari ruang Rn ke ruang Rm atau vektor W fungsi vektor V dengan vektor W dan vektor V berupa vektor. Yang kedua, jika vektor V sama dengan X, Y, suatu vektor di R pangkat 2, maka fungsi vektor V sama dengan X plus Y, X plus X min Y. Mendefinisikan suatu fungsi dari R pangkat 2 ke R pangkat 3. Misal vektor V sama dengan 1,2, maka X-nya ini sama dengan 1 dan Y-nya ini sama dengan 2. Sehingga fungsi vektor V sama dengan fungsi 1,2 sama dengan 1,1 tambah 2, 1 min 2. Terus 1,1 tambah 2, 3. 1 kurangi 2, min 1. Dan ini berupa suatu vektor di R pangkat 3. Catatan ini input R pangkat 2 dikali output R pangkat 3. Ini transformasi linear jika fungsi dibagi ruang V, pemetaan B merupakan fungsi dari ruang vektor V ke ruang W, maka fungsi dikatakan transformasi linear jika yang pertama, fungsi vektor U ditambah vektor V sama dengan fungsi U ditambah vektor V untuk semua vektor U dan vektor V di ruang V. Dan yang kedua, fungsi skalar dikali U sama dengan skalar dikali fungsi dalam kurung vektor U untuk semua vektor U di ruang V dan semua skalar disimbolkan dengan K skalar. Contoh, apakah transformasi sama dengan transformasi dibagi R pangkat 2, hasilnya R pangkat 2 dengan transformasi vektor V sama dengan 5, X tambah Y untuk setiap vektor V sama dengan X, Y merupakan transformasi linear. Jawab. Perhatikan pada transformasi T ada 2 input dan 2 output. Yang pertama, vektor V sama dengan X, Y. Ini yang pertama, ini yang kedua. Terus ini transformasi dari vektor V sama dengan 5. Ini yang ke-1, X tambah Y ini yang kedua. Ini untuk input outputnya. Berdasarkan definisi untuk memeriksa apakah T atau transformasi linear, maka kita tunjukkan
sebagai berikut. Contohnya, transformasi vektor U ditambah vektor V sama dengan transformasi U vektor U ditambah vektor V, vektor U vektor V himpunan ruang V. Misal, vektor U, vektor V himpunan R2, artinya vektor U sama dengan AB dan vektor V sama dengan DE. Vektor U plus vektor V, ngomong vektor yang sama dengan A ini B ditambah D E sama dengan A ditambah D B ditambah E. Jadinya transformasi U tambah vektor U ditambah vektor V sama dengan T dalam kurung A ditambah D B ditambah E sama dengan 5 A ditambah D B ditambah E. Ini hasilnya 5 A tambah D tambah B tambah E. Vektor U sama dengan A, B. Jadinya T transformasi vektor U sama dengan T ini A ini B kurung sama dengan 5 A tambah B, terus ini nanti jadi hasilnya sama ini, berarti vektor U ini habis vektor V, vektor U ini terus vektor V sama dengan DE, terus ke transformasi vektor V sama dengan T, ini kan A sama B, ini DE, ini 5 D tambah E, jadinya transformasi U tambah transformasi V sama dengan 5 A tambah B ditambah yang V ini vektor U 5 D tambah E, ini hasilnya jadi 1, ini 5 tambah 5 10 A tambah D B tambah E, karena T dalam kurung vektor U plus vektor V tidak sama dengan T dalam kurung vektor U ditambah T vektor dalam kurung vektor V. Jadinya ini tidak sama, karena maka T bukan transformasi linear. Syarat kedua tidak perlu diperiksa. Nah, di slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang transformasi Rn ke Rm. Kali ini saya akan menjelaskan tentang subbab dari transformasi linear, yakni transformasi ruang vektor bidang N ke ruang vektor bidang M. Di sini definisinya adalah jika kita menuliskan suatu transformasi dengan T, maka T yang disebut juga dengan transformasi menjadi ruang vektor bidang N ke ruang vektor bidang M dan dapat didefinisikan dengan persamaan-persamaan berikut. Ini adalah transformasi pada awalnya atau sebelum diubah menjadi notasi dan sebelum diubah menjadi soal-soal atau apapun itu, yang terdiri dari B1 sama dengan A11 X11 tambah A12 X12 plus sekian sampai N.
Dan juga pada W2 terdapat A21 X1 plus A22 X2 plus sekian sampai N. Dan juga ini nilainya sampai N sesuai dengan soal yang diberikan. Dan yang di bawah ini adalah persamaan transformasi linear yang diubah menjadi matriks. Dan bentuknya seperti ini. Bentuk dari W1, W2 sampai N itu seperti ini. Dan juga isi dari W1 sampai N berbentuk seperti ini. Dan untuk X1, X2 sampai N itu berbentuk seperti ini. Jadi nanti pada W1, W2 itu akan mengeluarkan angka-angka, itu terdapat angka-angka, dan juga pada X1 sampai Xn itu juga terdapat angka-angka. Lalu pada isi dari W itu dikalikan dengan X ini seperti baris kali kolom yang akan mendapatkan hasil dari W itu sendiri. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya ada contoh soal dan juga pembahasannya. Di sini terdapat contoh soal sebagai berikut. Transformasi linear dari ruang vektor bidang 4 ke ruang vektor bidang 3 yang didefinisikan dengan persamaan berikut. Ini adalah persamaan-persamaan dari transformasi linear ruang vektor bidang 4 dan juga ke ruang vektor bidang 3 yang terdiri dari W1, W2, dan juga W3. Dengan W1 memiliki 4 dimensi yang berisi 2x1 min 3x2 plus x3 min 5x4. Dan juga W2 memiliki 4 dimensi juga yang berisi 4x1 plus x2 min 2x3 plus x4. Dan terakhir x3 memiliki 3 dimensi, yakni 5x1 min x2 plus x3. Selanjutnya terdapat transformasi linear yang diubah dalam bentuk matriks. Seperti yang di bawah ini. Dan kita kasih warna biru aja.
Dan bentuk matriks di sini terdiri dari W1, W3, W1, W2, W3, sama seperti yang di atas. Dan juga ini adalah isi dari W1, W2, dan W3, sama seperti yang di atas juga. Pada W1 memiliki 4 dimensi yang berisi 2, min 3, 1, dan juga min 5. W2 juga demikian, memiliki 4 dimensi, yakni 4, 1, min 2, dan juga 1. Sedangkan W3 yang mulanya memiliki 3 dimensi yang berisi 5, min 2, dan juga 4. Itu juga dijadikan 4 dimensi seperti pada W1 dan juga W2. Dan W3 dan dimensi keempat pada W3 itu dianggap 0. Dan ini adalah dimensinya, memiliki matriks sendiri X1, X2, X3, dan X4. Sehingga matriks standar untuk transformasi linear pada soal ini jadi seperti yang saya kotak ini. Nah, pada matriks ini itu adalah matriks standar transformasi linear yang sesuai dengan soal dan dibuat simple dengan matriks A yang diambil dari masing-masing konstanta pada yang ada pada soal, yakni matriks A berisi 2, min 3, 1, min 5, 4, 1, min 2, 1, 5, min 2, 4, dan 0. Oleh karena itu, jika terdapat permisalan soal yang dimisalkan pada X1, X2, X3, dan juga X4 adalah bernilai 1, min 3, 0, dan juga 2. Seperti ini. X1, X2, X3, dan juga X4. Memiliki permisalan 1, permisalan 1, min 3, 0, dan juga 2. Nah, seperti ini. X1 bernilai 1, X2 menjadi min 3, X3 menjadi 0, dan juga X4 menjadi 2. Seperti permisalan di bawah ini. Maka untuk hasilnya W1, W2, dan juga W3 memperoleh nilai seperti ini. Jadi perhitungannya adalah baris kali kolom, yakni 2 dikali 1 ditambah min 3 dikali min 3 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali min 2
0 dikali 2. Saya tulis di sini saja. Saya undo. W1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah min 3 dikali min 3 ditambah 1 dikali 0 ditambah min 5 dikali 2 dengan jumlahnya adalah 1. Selanjutnya W2 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 1 dikali min 3 ditambah min 2 dikali 0, yang terakhir ditambah 1 dikali 2 dengan jumlahnya 3. Terakhir W3 sama dengan 5 dikali 1 ditambah min 2 dikali min 3 tambah 4 dikali 0 lalu ditambah 0 dikali 2 yang memiliki nilai 8. Ini adalah contoh soal dan juga pembahasan dari transformasi linear ruang vektor bidang 4 ke ruang vektor bidang 3 yang terdapat pada soal di atas. Juga ini adalah hasilnya. Saya kira begitu. Lalu kita menuju ke slide berikutnya. Selanjutnya terdapat contoh soal dan juga pembahasan lagi. Berikut ini adalah contoh soal transformasi linear dari ruang vektor bidang 4 ke ruang vektor bidang 3 yang didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. Yang terdapat W1, W2, dan juga W3. Pada W1 memiliki berisi 2x1 dikurangi 3x2 plus x3 dikurangi 5x4. Dan juga pada W2 berisi 4x1 plus x2 dikurangi 2x3 plus x4. Pada W3 memiliki 5x1 dikurangi x2 plus 4x3. Pada W1 memiliki 4 dimensi, W2 juga demikian memiliki 4 dimensi, dan W3 memiliki 3 dimensi. Dan perintahnya di sini adalah A. Notasi matriks transformasi. B. Matriks standar transformasi linear. Dan juga C. Image dari titik 1, min 2, 0, 3. Berikut adalah pembahasan
dari soal tadi. Ini adalah pembahasan dari soal tadi. A. Notasi matriks transformasi. Ini berbentuk seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, dengan bentuk notasi matriks dengan persamaan linear awalnya. Di sini terdapat W1, W2, dan juga W3. Dan ini adalah isi dari W1, W2, dan juga W3. Lalu ini adalah dimensinya. W1 memiliki 4 dimensi, W2 juga memiliki 4 dimensi, lalu W3 yang awalnya memiliki 3 dimensi, dan karena yang lain memiliki 4 dimensi, maka W3 juga harus memiliki 4 dimensi, dan dimensi yang terakhir yang tidak memiliki angka itu dianggap bernilai 0. Lalu selanjutnya yang B, matriks standar transformasi linear. Matriks ini berbentuk sama seperti soal yang distandarkan atau yang dibuat simpel, dengan diambil dari matriks A yang berisi 2, min 3, 1, min 5, 4, 1, min 2, 1, dan juga 5, min 1, 4, 0. Yang di sini diambil dari masing-masing konstanta. Selanjutnya C, image dari titik 1, min 2, 0, 3. Nah, di sini yang menjadi titik 1, min 2, 0, dan juga 3 itu adalah dimensi dari matriks, yaitu ini X1, X2, X3, dan juga X4. Untuk matriks yang lain sama seperti yang di atas, sama seperti yang sebelumnya. Yang diubah adalah pada dimensinya, yaitu ini. Pada X1 menjadi 1, X2 menjadi min 2, X3 menjadi 0, dan juga X4 menjadi 3. Seperti ini. Saya lebih perjelas. X1 menjadi 1, X2 menjadi min 2, X3 menjadi 0, X4 menjadi 3. Lalu untuk mencari W1, W2, dan W3 di sini, itu menghitung baris kali kolom. Seperti ini. Pada W1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah min 3 dikali 5 ditambah
1 kali 0 tambah min 5 kali 3 yang memiliki hasil min 7. Selanjutnya W2 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 1 kali min 2 ditambah min 2 dikali 0, yang terakhir ditambah 1 dikali 3 dan memiliki hasil 5. Yang terakhir W3 sama dengan 5 dikali 1 ditambah min 1 dikali min 2 tambah 4 dikali 0 ditambah 0 dikali 3 dan memiliki hasil 7. Ini adalah definisi, contoh soal, dan juga pembahasan dari subbab transformasi linear, yakni transformasi ruang vektor bidang N ke ruang vektor bidang M. Lalu kita beralih ke slide selanjutnya. Pada slide sifat-sifat transformasi linear ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Sifat-sifat transformasi linier. Yang pertama, jika T, V itu W adalah transformasi linier, maka sifat yang pertama yaitu T0 sama dengan 0. Terus sifat yang kedua, T min V sama dengan min TV untuk semua V kecil dalam V besar. Terus sifat yang ketiga yaitu T U min V sama dengan TU min TV untuk semua U dan V kecil dalam V besar. Ini adalah pembuktian untuk sifat-sifat transformasi linier. Misalkan V adalah vektor sembarang pada V besar karena 0 V kecil sama dengan 0 vektor sama dengan 0, maka T0 sama dengan T0V sama dengan 0 TV sama dengan 0. Jadi T0V sama dengan 0 TV itu hasilnya tetap sama dengan 0. Kemudian sifat yang kedua, yaitu T min V sama dengan T min 1V sama dengan min 1 TV sama dengan min TV. Akhirnya U min V sama dengan U plus min 1V. Sehingga TU min V sama dengan TU plus min 1V. Atau sama dengan lagi TU plus min 1TV sama dengan TU min TV. Selanjutnya yaitu jenis transformasi linear Young. Yang pertama, proyeksi ke bidang XY. Misalkan pemetakan dari R3 ke R2 diberikan oleh T, X1, X2, X3, maka hasil pemetakannya yaitu X1, X2, di mana X3 ini tidak diperlukan. Maka T adalah suatu transformasi linear. Nah, kalau kita gambarkan menjadi seperti ini, kita terdapat X, Y, dan Z.
Ketika dipetakan ke sumbu XY, maka menghasilkan X, Y, dan 0. Karena ini bernilai 0, maka hanya membutuhkan X dan Y-nya saja. Nah, kenapa T adalah suatu transformasi linear? Karena jika dihitung ketika ini ada vektor sembarang X1, X2, X3 dijumlahkan dengan Y1, Y2, dan Y3, kemudian dipetakan sama dengan T X1 plus Y1, X2 D plus Y2, X3 D plus Y3. Ini merupakan penjumlahan vektor biasa ya. Nah, kemudian dipetakan, maka hasilnya akan menjadi X1 plus Y1, X2 D plus Y2. Untuk X3 plus Y3-nya ini tidak digunakan. Kemudian karena ini vektor, maka dapat dipisah menjadi X1, X2 dijumlahkan dengan Y1, Y2. Sehingga jika kita lihat di bagian definisi, X1, X2 di sini merupakan hasil pemetakan dari X1, X2, dan X3. Sedangkan Y1, Y2 merupakan hasil pemetakan dari Y1, Y2, dan Y3. Hal ini membuktikan bahwa vektor yang dijumlahkan kemudian dipetakan ini sama dengan pemetaan vektor yang dijumlahkan. Oke, selanjutnya untuk perkalian skalar di sini juga sama. Terdapat skalar dikali X1, X2, X3 kemudian dipetakan, maka bentuknya akan seperti KX1, KX2, dan KX3. Ini jadi K-nya dikali masing-masing X. Kemudian dipetakan, maka hasilnya akan menjadi KX1 dan KX2. Untuk KX3-nya tidak dipakai. Nah, karena masing-masing X ini mempunyai K, maka K-nya dikeluarkan menjadi seperti ini. K, X1, X2. Sehingga hasilnya menjadi K pemetaan X1, X2, X3. Nah, di sini bisa kita lihat ini K-nya berada di luar tanda kurung, sedangkan di sini K-nya ada di dalam kurung. Jadi, secara umum, proyeksi adalah pemetakan dari ruang N ke ruang N-1 yang diberikan oleh T, X1, X2, sampai Xn-1, Xn, maka hasil pemetakannya yaitu X1, X2, sampai Xn-1. Jadi, Xn-nya ini tidak dimasukkan. Yang kedua yaitu dilasi dan kontraksi. Misalkan pemetakan dari R2 ke R2 diberikan oleh Tx1, X2, maka hasilnya yaitu skalar dikali X1, X2. Ini sama saja dengan kelipatan vektor X1, X2 ini ya. Nah, untuk K-nya sendiri, ini jika K lebih dari 1, maka disebut sebagai dilasi. Dan jika K-nya ini
lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka P disebut dengan kontraksi. Untuk yang dilasi, kita ambil contoh K-nya sama dengan 2. Jadi ini di sini ada vektor X, maka 2 dikali X. Sehingga hasil pemetakannya akan menjadi 2 kali lipat dari garis awal. Nah, ini hasil pemetakannya. Nah, kemudian untuk yang kontraksi ini kita ambil contoh yaitu K-nya sama dengan setengah. Di sini ada X awalnya, jadi kita pakai X. Nah, di sini bisa dilihat jika garisnya ini memendek dibanding yang ini. Ini menjadi setengah dari X karena K-nya adalah setengah. Terus bagaimana jika K-nya ini merupakan bilangan negatif? Jadi kita ambil contoh min setengah. Maka garisnya akan berlawanan arah. Jadi ke sini. Nah, ini untuk min setengah. Seperti itu. Nah, maka T adalah suatu transformasi linear karena jika dihitung yaitu vektor X1, X2 dijumlahkan dengan Y1, Y2 kemudian dipetakan, maka bentuknya akan seperti X1 di plus Y1, X2 di plus Y2. Ini penjumlahan vektor biasa kemudian dipetakan. Nah, hasilnya menjadi skalar sama seperti ini. Nah, skalar dikali X1 di plus Y1, X2 di plus Y2. Kemudian ini masing-masing dipecah menjadi K X1, X2 ditambah dengan K Y1, Y2. Nah, karena di sini K X1, X2 ini merupakan hasil dari pemetakan X1, X2, sedangkan Y1, Y2 di sini merupakan hasil pemetakan dari Y1, Y2, sehingga dapat dibuktikan bahwa vektor yang dijumlahkan kemudian dipetakan hasilnya sama dengan vektor yang dipetakan kemudian dijumlahkan. Begitu juga dengan yang perkalian skalar. Di sini terdapat T alfa X1, X2 sama dengan T ini alfanya dikali masing-masing X menjadi AX1 alfa X2 sama dengan menjadi hasil pemetakannya menjadi skalar AX1 AX2. Nah, ini karena masing-masing X mempunyai alfa, maka alfanya dikeluarkan. Nah, terus kemudian K diletakkan di dalam kurung menjadi alfa K dikali X1, X2, maka hasilnya ini tertutup ya, ini pokoknya hasilnya alfa T X1 X2. Nah, di sini bisa dilihat alfanya ini berada di luar kurung, sedangkan di sini berada di dalam kurung. Nah, selanjutnya, ini secara umum
dilasi atau kontraksi berlaku pada Rn, yaitu pemetakan Rn ke Rn dan T-nya itu menjadi Tx sama dengan K. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu refleksi ya. Nah, misalkan pemetakan dari R2 ke R2 ini diberikan oleh T, X1, X2, kemudian dipetakan, maka hasil pemetakannya yaitu X1 min X2. Nah, ini X2-nya menjadi min. Kalau digambarkan menjadi seperti ini. Nah, di sini ini terdapat pada kasus ini T adalah refleksi sumbu X yang tadi yang definisi awal itu merupakan refleksi sumbu terhadap sumbu X. Nah, di sini kita mempunyai X1, X2. Terus kemudian direfleksikan ke sumbu X. Ini sumbu X-nya. Dihapus dulu. Nah, kemudian direfleksikan ke sumbu X. Jadi ke sini. Ini menjadi min X2. Jadi refleksi dari X1, X2 terhadap sumbu X adalah X1 min X2. Seperti itu. Maka T adalah suatu transformasi linear karena ini dilihat jika X1, X2 di plus Y1, Y2 kemudian dipetakan, maka bentuknya seperti ini, X1 plus Y1, X2 di plus Y2 kemudian dipetakan, hasilnya menjadi X1 di plus Y1. Nah, ini X2-nya menjadi minus dan Y2-nya juga menjadi minus. Ini karena ini vektor dapat dipisah menjadi X1 min X2, ya ini min, dijumlahkan dengan Y1 min Y2. Nah, ini X1 min X2, X1 ya min X2 ini merupakan hasil pemetakan dari X1, X2. Dan Y1 min Y2 ini merupakan hasil pemetakan dari Y1, Y2. Nah, untuk yang skalar juga sama di sini. Skalar dikali X1, X2 kemudian dipetakan, maka ini dikali masing-masing menjadi alfa X1, alfa X2 kemudian dipetakan, hasilnya menjadi alfa X1. Nah, di sini min alfa X2 menjadi min sama dengan karena alfanya ini terdapat di masing-masing X, maka alfanya dikeluarkan menjadi alfa X1 min X2 sehingga alfa T X1 X2 ini merupakan hasil pemetakan dari X1 X2 seperti itu. Nah, jika
pemetakan dari R2 ke R2 ini diberikan oleh ini X1, X2, maka hasilnya menjadi min X1, X2, maka T adalah refleksi terhadap sumbu Y. Jadi kalau di sumbu Y, refleksi terhadap sumbu Y, maka yang minus yaitu yang X1. Nah, kalau yang ini sumbu X, maka yang minus yaitu min X2-nya. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini bisa dilihat yaitu refleksi terhadap sumbu Y mengubah XY menjadi min X Y. Nah, di sini jadi kalau sumbu Y yang diminuskan itu yang X. Nah, kalau ditulis menjadi min 1, 0, 0, 1. Kemudian refleksi terhadap sumbu X, ya, di mana mengubah XY menjadi X min Y adalah 1, 0, 0, min 1. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X mengubah XY menjadi ini dibuat terbalik jadi XY menjadi YX adalah 0, 1, 1, 0. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini ada rotasi. Nah, misalkan pemetakan R2 ke R2 diberikan oleh ini rumusnya yaitu X1, X2 kemudian dipetakan sama dengan ini matriks, ini vektor, ini jadi ini perkalian matriks dengan vektor ya. Cos theta min sin theta cos theta dikali dengan vektor X1, X2, maka T adalah suatu pemetakan linier. Nah, di sini pada kasus di atas tadi adalah suatu rotasi vektor X yang diputar sebesar theta berlawanan terhadap arah jarum jam. Di sini kita mempunyai vektor V ya. Nah, ini theta-nya ini diputar berlawanan arah jarum jam. Nah, ini. Nah, sehingga menjadi ke arah ini menjadi ini pemetakan dari vektor V. Jadi seumpama kalau V-nya ini 1, 2, maka pada X1-nya ini 1 dan X2-nya ini 2 dan theta-nya ini merupakan besar dari sudut yang mau dipetakan. Maka T adalah suatu pemetakan linier. Nah, kemudian di sini untuk cos min sin theta, cos theta ini dapat ditulis dengan matriks A dan X1, X2 ini dilambangkan dengan vektor X. Maka pemetakan di atas dapat ditulis sebagai ini. Dapat ditulis sebagai TX sama dengan AX. Sehingga dapat diberikan dengan vektor X plus Y ketika dipetakan maka akan menjadi A
dikali X di plus Y. Nah, ini didistribusikan jadi AX di plus AY, sehingga AX ini adalah hasil pemetakan dari X dan AY merupakan hasil pemetakan dari Y. Berikut juga sama dengan skalar, yaitu alfa dikali X kemudian dipetakan, maka akan menjadi A dikali alfa kali X sama dengan ini. Karena ini skalar, maka ditaruh di luar. Nah, menjadi alfa dalam kurung AX, maka hasilnya yaitu alfa TX. Nah, antara ini dan ini yaitu sama. Maka terbukti bahwa T adalah suatu pemetakan linier. Nah, A disebut dengan matriks rotasi. Kemudian yang terakhir yaitu geseran. Untuk geseran sendiri itu sebuah geseran dalam arah X dengan faktor K adalah sebuah transformasi yang menggerakkan masing-masing titik XY sejajar dengan tumbuk X sebanyak KY menuju kedudukan yang baru. Nah, geseran dalam arah X dengan faktor K yaitu adalah 1K01. Sedangkan geseran dalam arah Y dengan faktor K adalah 10K1. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nandia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kernel, jangkauan, rank, dan nulitas. Yang pertama adalah kernel. Misal T banding V, W-nya merupakan transformasi linier, maka kernel inti ruang 0 dari T adalah himpunan semua vektor di V yang merupakan pemetaan hasil T ke 0 dalam W. Kernel dari transformasi T dinotasikan dengan ker T besar sama dengan V kecil elemen V besar atau T V kecil sama dengan 0. Berikutnya adalah jangkauan. Misal T banding V, W merupakan transformasi linier, maka jangkauan dari T adalah himpunan vektor di W yang merupakan bayangan atau peta dari paling sedikit satu vektor di V. Jangkauan dari transformasi dinotasikan dengan R T besar sama dengan W kecil elemen W besar atau T V kecil sama dengan W. Kernel dan jangkauan. Jika T banding V min W adalah transformasi linier, maka kernel dari T adalah subruang dari V dan jangkauan dari T adalah subruang dari W. Untuk memperlihatkan bahwa kernel adalah subruang, maka kita harus memperlihatkan bahwa kernel tersebut tertutup di bawah pertambahan dan perkalian skalar. Misalkan V1 dan V2 adalah vektor-vektor di dalam kernel. Dan misalkan K adalah sabrang skalar, maka T V1 plus V2 sama dengan TV1 plus TV2 sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Sehingga V1 plus V2 berada di dalam kernel, juga TKV1 sama dengan KTV1 sama dengan K0 sama dengan K0. Sehingga KV1 berada di dalam kernel. Rank dan nulitas. Jika T banding W adalah transformasi linier, maka kernel T merupakan subruang V dan dimensi kernel dikenal sebagai nulity. Nulity disimbolkan T besar. Rank T merupakan subruang W dan dimensi rank dikenal sebagai rank. Jadi ranknya itu
simbolnya T besar juga. Terus ini untuk contoh gambarnya yang ada di sini. Selanjutnya, rank dan nulitas. Jika T banding V, W adalah transformasi linier dari sebuah ruang vektor V yang berdimensi n kepada sebuah vektor ruang vektor W, maka rank dari T plus nulitas dari T sama dengan n. Di dalam kasus khusus di mana V sama dengan Rn pangkat n-1, W sama dengan Rm pangkat m-1 dan T banding R pangkat n lebih besar, R lebih besar sama dengan R pangkat m adalah perkalian oleh sebuah matriks A yang merupakan M kali N, maka teorema dimensi tersebut menghasilkan hasil yang berikut. Jadi, nulitas dari T sama dengan N min rank dari T, sama dengan banyaknya kolom dari A min rank dari T dikali 5,4 dikali rank dari T plus nulitas dari T akan menghasilkan N. Nulitas dari T adalah dimensi dari ruang pemecahan dari AX sama dengan 0 dan rank dari T adalah rank dari matriks A. Selanjutnya rank dan nulitas. Jika A adalah matriks M kali N, maka dimensi ruang pemecahan dari AX sama dengan 0 adalah banding N min rank A. Terus menggunakan sistem homogen, mempunyai ruang pemecahan berdimensi 2 dengan memecahkan sistem tersebut dan dengan mencari sebuah basis karena matriksnya koefisien, sehingga dapat memeriksa hasil ini dengan mereduksi A kepada bentuk eselon baris dan dengan memperlihatkan bahwa matriks yang dihasilkan mempunyai 3 baris yang tidak nol. Sekian penjelasan dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan transformasi linier dari kelompok 5 matkul alin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengayaan dan pembahasan. Di sini pengayaannya ada soal carilah matriks standar untuk transformasi linier T sama dengan R3 dan R4 yang didefinisikan oleh T X1, X1, T X, X2, X3 sama dengan rumusnya ini X1 plus X2, X1 min X2, X3, dan X1. Nah, di sini ada pembahasannya, yaitu E1 sendiri sama dengan T yang memiliki matriks 1, 0, 0 sama dengan 1, 1, 0, 1. Dan TE2 sama dengan T 0, 1, 0 sama dengan 1 min 1, 0, 0. Dan juga TE3 sendiri sama dengan T dan matriks 0, 0, 1 sama dengan 0, 0, 1, 0. Dengan menggunakan TE1, TE2, dan TE3 sebagai vektor-vektor kolom, maka kita mendapatkan matriks A sama dengan ini. 1, 1, 0, 1, 1, min 1, 0, 0 dari sini. Nah, dari hasil ini kemudian kita mendapatkan matriks A ini. Selanjutnya bisa diperiksa dengan rumus yang tadi di depan, yaitu rumusnya A X1, X2, X3 sama dengan X1 plus X2, X1 min X2, X3, dan X1. Pertanyaan pengayaan yang kedua yaitu diketahui F bagi R3 yaitu R4. Tentukan apakah F X, Y, Z sama dengan 2X plus Y, 5Y plus Z merupakan transformasi linier. Nah, di sini misal U, V, W itu elemen R3. Misalkan U sama dengan X1, Y1, dan Z1. P-nya X2, Y2, Z2, dan K itu sebagai skalar. Di sini pertanyaan nomor 1 yaitu F dikali U plus V sama dengan F kali U plus F kali V.
Nah, ini ruas kiri dulu. F U plus F kali U plus V. Di sini tadi kan U-nya diketahui X1, Y1, Z1. Nah, jadi dimasukkan U yang di sini dimasukkan ke dalam kurung ini. Jadi F dikali X1, Y1, Z1 plus P-nya ada yang dari sini ini dimasukkan. Jadi X2, Y2, Z2 dipluskan baru di kurung tutup. Kemudian kita hitung F dikali X1 diurutkan aja. X1 plus X2, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2 tutup kurung. Kemudian F ini kemudian ini sama dengan 2 kali X1 plus X2 plus Y1 plus Y2 dan juga 5 kali Y1 plus Y2 plus Z1 plus Z2. Tinggal dihitung aja sama dengan nanti kan ini U, ini V. Dan hasilnya jadi F kali U plus F kali V. Jadi sudah memenuhi aksioma yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yaitu F kali KU sama dengan K dikali F dikali U. K itu skalar ya. Kemudian F KU sama dengan F K U-nya tadi yang di depan ini yaitu X1, Y1, Z1 tutup kurung, kemudian berhubung K di sini, jadi K-nya itu dikalikan X1, Y1, dan Z1. Jadi F dalam kurung K X1, K Y1, K Z1. Kemudian sama dengan 2KX plus KY1, 5KY plus KZ1, tutup kurung. K-nya keluar, 2-nya tetap K dikali 2 X1 plus Y1, 5Y1 plus Z1 tutup kurung. Dan hasilnya K dikali F dalam kurung U. Sesuai yang di sini ya. Jadi memenuhi aksioma yang kedua. Jadi F merupakan transformasi linier. Izin bertanya, apakah F merupakan transformasi linier? Misalkan U, V sama dengan R kuadrat dan K skalar dengan matriksnya yang seperti ini. Terima kasih. Oke, jadi tadi soalnya F A B sama dengan A min 2B A kuadrat. Jadi di sini kita misalkan U-nya sama dengan U1, U2, kemudian V-nya sama dengan V1, V2. Agar F termasuk transformasi linear, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat yang pertama, F dalam kurung U plus V sama dengan F dalam kurung U plus F sama dengan F dalam kurung V. Kemudian syarat yang kedua yaitu F dalam kurung KU sama dengan FK dalam kurung U. Oke, kita buktikan dulu apakah syarat pertama memenuhi atau tidak. Jadi di sini syarat yang pertama F dalam kurung U plus V. F dalam kurung U plus V itu sama dengan F U1 plus U2. Kenapa seperti ini? Karena tadi kita misalkan U-nya sama dengan U1, U2. Kemudian min 2 dalam kurung V1 plus V2. Jadi ini tadi V-nya sama dengan V1 plus V2. Kenapa ini jadi seperti ini? Karena itu dari sininya. Ini kan sama dengan U min 2B. Jadi di sini A min 2B. Jadi di sini
Jadinya seperti ini. U1 plus U2 dikurangi 2 V1 plus V2. Kemudian tadi bawahnya itu A kuadrat ya. Jadi di sini kita nulisnya U1 plus U2 kuadrat. Kemudian kita uraikan. Seperti ini. U1 plus U2 dikurangi 2V1 min 2V2. Kemudian ininya seperti cara SCTV itu waktu SD, jadinya seperti ini. U1 kuadrat plus 2U1 kali U2 ditambah U2 kuadrat. Jadi ini yang FU plus W kan. Jadi untuk yang kedua, kita coba yang ini. FU plus FV. Jadi seperti ini caranya. Sama dengan FU1 dikurangi 2V1. Kemudian U1 kuadrat. Seperti yang tadi ya, A min 2B itu jadi seperti ini, karena ini untuk U saja, tidak dicampur dengan V. Jadinya seperti ini. Terus untuk yang V, jadinya seperti ini. U2 min 2V2 U2 kuadrat. Kemudian kita uraikan lagi, jadinya seperti ini. U1 min 2V1 plus U2 min 2V2. Kemudian yang bawahnya U1 kuadrat plus U2 kuadrat. Ini untuk yang FU plus FV. Karena FU plus V tidak sama dengan FU plus FV, jadi ini bukan termasuk transformasi linear. Karena syarat satu saja tidak memenuhi, maka kita tidak perlu mencoba untuk syarat kedua. Jadi kesimpulannya, F bukan termasuk transformasi linear. Sekian untuk soal yang pertama. Izin bertanya, saya mau bertanya. Diketahui transformasi linear ruang vektor 3 ke ruang vektor 2. Terdapat W1 sama dengan 3x1 ditambah x2 min 2x3. W2 sama dengan x1 dikurangi 4x2 plus x3. Tentukan W1 dan W2. Oke, untuk soal yang kedua, diketahui W1-nya 3x1 plus x2 min 2x3, kemudian W2-nya x1 min 4x2 plus x3. Jadi di sini kita buat seperti ini ya. Jadi ini tadi kita masukkan nilai 3x1-nya taruh sini 3. Terus ini x2-nya 1, kemudian ini min 2 x3. Jadi seperti ini. Begitu juga dengan W2-nya x1 x1 1 min 4 x2 min 4 plus x3 sama dengan 1. Terus di sini juga diketahui bahwa x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 3, dan x3 sama dengan 0. Kemudian kita cari dengan rumus W sama dengan A kali X. A ini dari sini, ini A, ini A, ini A, ini juga A. Terus kita tulis W1 sama dengan A kali X. W1-nya 3 kali 2, 6. Kemudian ini A1, X-nya 3, berarti sama dengan 3. Di sini min 2 dikali 0 sama dengan 0. Oke, jadi W1-nya sama dengan 9. Untuk W2, jadi X1-nya 1 kali 2, berarti 2. Min 4 kali 3, berarti min 12.
W1 kali 0 sama dengan 0. Atau W2-nya sama dengan min 10. Jadi ini adalah jawabannya. Sekian video presentasi transformasi linier dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Naim Rohmawati selaku dosen dari mata kuliah Aljabar Linier dan Matriks yang telah membimbing kami selama 1 semester. Dan terima kasih kepada teman-teman atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.